Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PAK dan PAHK, tugas dari kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya saya bisa menyelesaikan PPT yang berjudul penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. PPT ini diajukan berguna memenuhi tugas mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada waktunya PPT ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi sempurnanya PPT ini. Semoga PPT ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Pengertian dari PAK itu sendiri ialah penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. 4 kategori penyakit akibat kerja menurut WHO atau World Health Organization. 1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumokoniosis. 2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma bronkogenik. 3. Penyakit dengan pekerjaan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. 4. Penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. Penyebab penyakit akibat kerja. Ada beberapa penyebab penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja. Berikut beberapa penyakit akibat kerja. 1. Golongan fisik terdiri dari bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. 2. Golongan kimiawi terdiri dari semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. 3. Golongan biologik terdiri dari bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. 4. Golongan fisiologik atau ergonomik terdiri dari desain tempat kerja, beban kerja. 5. Golongan psikososial terdiri dari stres psikis, monotoni kerja, tuntutan pekerjaan, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. 1. Faktor fisik. Suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian, biasanya yaitu suara mesin atau alat yang berat. Temperatur atau suhu tinggi dapat menyebabkan hiperpireksi, miliaria, head cramp, head exhaustion, dan heat stroke, dan lain-lain. 2. Faktor kimia. Berasal dari bahan baku atau bahan tambahan suatu produk, biasanya berbentuk zat padat, cair, gas, uap, maupun partikel. Penyakit tersebut dapat masuk melalui tubuh melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, kulit, dan mukosa. Masuknya dapat secara akut dan secara kronis. Efek terhadap tubuh ialah iritasi, alergi, korosif, dan lain-lain. 3. Faktor biologi. Biasanya terdiri dari viral diseases yang terjadi rabies atau gigitan dari binatang buas. 4. Faktor ergonomi atau fisiologi. Akibat cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Efek terhadap tubuh ialah kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan. 5. Faktor psikologi. Akibat faktor psikologi ialah dapat mengakibatkan stres. Pencegahan penyakit akibat kerja. 1. Pakailah alat pelindung diri atau APD secara benar dan teratur.
2. Kenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. 3. Segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Dan pengertian PAHK itu sendiri ialah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam perkembangannya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Potensi terjadi penyakit akibat hubungan kerja yang dialami pekerja dapat terjadi apabila tidak dilakukan pencegahan sejak dini. Perusahaan penyedia pekerjaan harus benar-benar memperhatikan aspek risiko kesehatan pekerjaan dan berkomitmen untuk mencegah terjadinya penyakit akibat hubungan kerja. Jenis penyakit akibat hubungan kerja menurut regulasi. 1. Pneumokoniosis yang disebabkan debu mineral, pembentuk jaringan parut yang dapat menyebabkan cacat atau kematian. 2. Penyakit paru dan saluran pernapasan dapat disebabkan oleh debu logam keras. 3. Penyakit paru dan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, kapas, flash, hennep, dan sisal. 4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitiasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan. 5. Alveolitis alergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat menghirup debu organik. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.